dan mengirim, perlu jaringan internet. Nah, ini prosesnya agak lama karena kuesionernya cukup banyak juga. Jadi diunduh, kemudian setelah diunduh ini mengisinya offline, jadi bisa sambil no connection ya. Padahal hari gini kayaknya online itu satu kewajiban gitu ya. Kalau nggak istilah zaman now itu mati gaya gitu. Kalau nggak punya internet hari gini. Kemudian seluruhnya responden ini mengisi masing-masing. Nah, ini catatannya masing-masing. Setelah diisi masing-masing, nah tugas operator di sini adalah menerima hasil inputan dari masing-masing responden yang sudah dibundling menjadi paket data CSV. Ini satu orang satu file. Nanti bisa dikirimkan ke operatornya melalui baik itu WhatsApp, Telegram maupun email. Yang penting dikirim ke operator filenya ini. Jadi nanti kira-kira maksimal operator menerima 11 file lah ya. Itu kalau yang benar-benar dipas ya, menjawabnya 11 file terdiri dari satu kepala sekolah dan 10 responden lainnya, responden guru. Nah, tugas operator apa? Menginstal EDS COVID-19. Nah, itu. Menginstal untuk dijadikan terminal. Terminal pelabuhan stasiun dari kereta-kereta CSV ini gitu ya, dari bis-bis CSV ini. Nah, ini dikumpulkan akan berlabuh di terminal ini atau di pelabuhan ini. Nah, nanti gimana cara berlabuhnya? Diimpor, satu-satu diimpor filenya. Tak, diproses dan direstore ke dalam aplikasi sehingga bisa dicek oleh operator. Nah, ini tugas operator mudah-mudahan lebih ringan Bapak Ibu. Itu ya, udah honor habis untuk beli pulsa karena sinkron terus gitu ya. Sekarang kita kurangi sinkronnya. Kita mencoba nanti bisa registrasi via Dapodik via offline saja, via sampling saja yang sudah terinstall Dapodiknya. Jadi kuota Bapak Ibu ini ya minimal EDST tidak ikut tidak ikut ambil bagian menghabiskan kuota operator gitu ya. Ya untuk sinkron terakhir saja mungkin mudah-mudahan. Itu ya harapan kami. Nah, Bapak Ibu ini selain jadi terminal atau pusat pengumpulan datanya dan nanti pengiriman, ini operator juga atau EDS offline ini juga sebetulnya bisa menjadi alternatif terakhir pengisian. Kenapa dibilang alternatif terakhir? Ini bagi guru-guru yang memang tidak punya gadget. Bapak Ibu, saya juga yakin ada loh guru yang masih belum punya handphone sekarang ini. Ada, insya Allah ada ya. Atau minimal handphone yang masih kalau dipencet tuh bunyi tatut gitu masih. Itu masih ada itu, insya Allah ya. Dan belum sempat beli Android gitu ya, mungkin ya. Nah, ini. Oleh karena itu yang guru-guru yang seperti ini kita tetap akomodir bisa mengisi di aplikasi gitu ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Oke ya. Nah, setelah semuanya mengisi, wah udah dibantuin itu. Arahnya ya. Setelah semuanya mengisi, baru bisa dilakukan hitung rapor. Nah, ini Bapak Ibu, ada juga ini PR yang besar untuk kami tim pengembang yang menjadi tantangan sekaligus motivasi ini untuk memperbaiki dosa masa lalu gitu ya. Yaitu menghitung rapor. Hitung rapornya apa, di server atau di lokal Mas? Nah, itu kan pertanyaannya. Kita akan mengusahakan hitung rapor 8 standar ini di lokal, memanfaatkan Dapodik di lokal. Itu harapan kami. Tapi tadi tidak bisa dirilis dalam waktu yang dekat ini. Kami akan membuat patch untuk menyempurnakan ini. Jadi tetap Bapak Ibu bisa melakukan pendataan. Nanti kami di jadwal berikutnya kita akan bahas ya, kapan rapor mutu itu bisa diakses. Nah, setelah rapor mutu ini dihitung, ya, nanti sekolah bisa langsung memfakta integritaskan kepala sekolah.
Setelah fakta integritas artinya ini adalah penguncian rapor mutu, penguncian jawaban dan sekaligus rapor mutunya. Lalu dikirimkanlah rapor mutu ke server. Selesai ini pendataan. Nah, dari sisi langkah saja sudah nggak seribet kemarin ya. Kalau kemarin tuh sinkron, udah ada 4 kali sendiri tuh kalau untuk bisa sampai ngecek rapor mutu kan. Jadi kita sederhanakan. Kalau bisa sinkron cuma sekali-kalinya itu. Terakhir udah final gitu. Amin ya. Mudah-mudahan bisa. Oke ya, dari sini alhamdulillah bisa agak ada pencerahan. Nah, setelah rapor mutu ini terkirim, ini sudah 8 standar. Jadi mudah-mudahan langsung bisa dimanfaatkan via manajemen PMP oleh LPMP dinas atau Pemda dan sekolah itu sendiri. Juga nanti mungkin akan kami koneksikan dengan supervisi mutu yang sedang dilakukan saat ini oleh pengawas. Gitu ya. Memang Bapak Ibu, rapor mutu yang saat ini kita akan kejar ini kalau secara jadwal tidak akan mungkin sempat diverval oleh pengawas. Karena pengawas sendiri sudah diberikan tugas untuk supervisi mutu ya. Supervisi mutu melalui Android juga. Jadi sama-sama berjalan paralel gitu ya. Untuk nanti verbalnya mungkin bisa kami sambil menunggu kebijakan apakah harus rapor mutu ini masih harus di verbal atau bisa dilewat saja atau bisa dilakukan karena masing-masing melakukan pendataan ini sekarang berjalan ya. Oke itu. Kemudian fungsi aplikasi untuk mobile apa saja sih fungsinya? Untuk mobile kita namakan offline survei yang akan kita gunakan. Ini instalasi aplikasi via Google Play Store. Nah, ini hanya via Google Play Store ya ini kita bisa dapatkan dan yang kita akan pakai. Kemudian walaupun di iOS juga ada ya, tapi kita gunakan yang Android. Kemudian pengambilan instrumen dari server. Pengambilan instrumen dari server ini ketika setelah instalasi. Nah, itu ya, setelah instalasi ambil dulu sesuai dengan jenis jenjangnya apa, SD, SMP, SMA, SLB kalau nanti sudah selesai. Kemudian pengisian, dilakukan pengisian instrumen oleh masing-masing responden di HP-nya masing-masing gitu ya. Meskipun nanti ada pertanyaan, ini bisa dipakai bareng-bareng nggak? Nah, nanti aja pas diskusi. Kemudian submit pengisian setelah selesai mengisi. Nah, ini. Setelah selesai mengisi, ya, Bapak Ibu melakukan submit atau penguncian ya. Itu yang akan jadi jawaban yang dikirim ke operator masing-masing sekolah untuk dilakukan kompilasi. Setelah disubmit, lalu Bapak Ibu operator ini masih responden ya, mohon maaf. Bapak Ibu responden ini ekspor hasil pengisian menjadi CSV. Nanti ada tombol untuk mengekspor hasil pengisiannya menjadi file CSV. Nanti hasil itu dikirimkanlah ke operator ya, ke operator sekolah yang di terminal tadi, jadi terminal atau pelabuhan tadi. Oke, kemudian selain offline survei, kita juga akan melakukan bisa menjadi alternatif pendataan di pengisian ya di aplikasi desktop. Tapi bagi operator aplikasi desktop ini wajib, ini wajib diinstal atau dilakukan diinstal di sekolah. Kenapa? Karena jadi terminal untuk file-file isian responden tadi. Yang pertama adalah fungsinya instalasi aplikasi, kemudian registrasi. Nah ini Bapak Ibu ada dua nanti yang kami akan buka, yaitu registrasinya bisa tarik data dapodik lokal. Nah ini tarik data dapodik yang ada di laptop atau via prefill. Prefill ini bisa menjadi alternatif ketika tarik data dapodiknya macet ya dari lokal. Mungkin kesalahan data atau memang lokal hostnya salah ya atau web service-nya salah. Nah, ini kemudian impor file pengisian EDS via Android. Nah ini setelah registrasi sebetulnya Bapak Ibu operator nih tinggal nunggu hasil. Kemudian tugasnya yang mengimpor file pengisian EDS via Android tadi. Ada kira-kira 11 file dimasukkan, kemudian
proses sehingga di restore kemudian muncullah jawaban di di EDS offline ini. Nah, setelah ini tentunya nanti ini pilih kandidat ini bisa paralel ya dengan ketika Bapak Ibu ini melakukan pengisian yang responden guru tadi dan kepala sekolah. Pilih kandidat responden, kepala sekolah, guru ada 10 itu ya dipilih. Kemudian nanti ketika dipilih file impornya itu disesuaikan. Ini kalau yang memang kandidatnya mengisi ya dipilih kandidat. Kemudian kalau yang bukan ya jangan dipilih gitu ya. Atau kalau sudah kadung dipilih dibatalkan saja gitu pilih kandidatnya. Kemudian kalau masih ada setelah di restore ini masih ada yang belum yang belum menjawab karena satu dan lain hal HP-nya hilang atau tidak punya HP, ini bisa mengisi di instrumen EDS 2020 di aplikasi offline. Ini jadi alternatif ya. Gitu. Mudah-mudahan sih semuanya kami doakan punya HP semua. Rata-rata punya HP itu lebih dari 2 kok, Android-nya itu. Atau sepasang ya, yang satu Android, yang satu HP yang tahan banting itu. Kalau dibanting tuh tahan lah, kita nggak sakit hati gitu ya. Biasanya kan itu ya, yang disayang-sayang Android-nya. Biasanya kalau anak-anak main kalau kita lagi kesel karena sudah panik ya, ngajarin nggak bisa-bisa, anaknya yang dibanting, yang dipilih yang murah itu Bu, Bapak Ibu ya, HP-nya yang murah dia itu boleh. Tapi kalau jangan yang Android, nanti nggak bisa dipakai ngedata offline survei ini ya. Bercanda Bapak Ibu. Kemudian cek setelah diisi semua, kemudian dicek progres pengisiannya. Kalau sudah lengkap, sudah tidak ada lagi yang kosong ya, sudah 100% semua, silakan masuk ke langkah selanjutnya atau langkah pamungkas. Tapi kalau masih ada yang belum, masih 99% ini jawabannya, dicari, di trace mana yang belum, kemudian diisi, dilengkapi. Bisa langsung di aplikasi desktop ini. Gitu ya. Jadi nggak usah balik lagi ke EDS offline survei ya, kalau memang kurangnya tinggal 1 atau 2 itu langsung diisi di sini saja. Kemudian setelah selesai 100% ini bisa dihitung rapor mutu, lalu fakta integritas Capsec. Yang mana ini hitung rapor mutu dan sinkronisasi ini bisa dilakukan nanti setelah rilis patch yang kedua ya, tahap 2. Itu ya dari unsur fungsi aplikasi. Nah, kemudian gambarannya aplikasi ini seperti apa untuk tahun ini, tahun 2020 yang hampir di akhir ini. Kategori pertama, instrumen, kita bahas instrumen ya. Nah, instrumennya ini kemarin tuh ada yang nanya Bapak Ibu, agak lucu juga. Mas, ini instrumen di yang tentang COVID-nya di mana gitu ya? Saya justru balik tanya, emang nggak ada ya instrumen tentang COVID-nya? Apa udah dibaca belum itu instrumennya? Gitu. Wah, baru coba dibaca dulu ini, saya kasih PDF-nya nih instrumen. Setelah dibaca, ternyata isinya tentang COVID ya pendataan. Oh iya itu Bu, Bapak Ibu, makanya dibaca dulu gitu ya kalau mau tanya. Biasanya kan langsung shortcut gitu ya, langsungnya pengen nanya gitu. Nah, ini kita tingkatkan literasi kita dulu. Nah, ini sudah menyesuaikan dengan kondisi pandemi instrumen sekarang. Kemudian ini adalah tujuannya untuk memotret mutu kondisi pandemi saat ini. Kondisi pendidikan di masa pandemi. Cuman kepanjangan jadi disingkat. Kemudian jumlah responden, nah tadi sudah dibahas, SD SLB minimum 8 guru plus 1 Capsec, untuk SMP SMA 10 guru plus 1 Capsec. Atau jumlah guru yang ada di sekolah itu ya. Ini sering banget ditanyakan ini, makanya saya kasih dalam kurung. Bagaimana kalau kurang? Ya sudah, yang sejumlah guru situ aja yang ada di sekolah itu. Nah, dibandingkan dengan tahun 2019, responden ini jauh berkurang Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau kemarin tuh sekitar 28, 29, 30 ya yang ngisi, sekarang hanya 11. Sepertiganya ya. Jadi 30%-nya kita hanya mengisi 30% dari yang tahun kemarin. Mudah-mudahan bisa mengurangi beban dan bisa mempercepat
proses pendataannya. Kemudian platformnya juga kita ada dua alternatif, mobile dan desktop. Mudah-mudahan juga bisa menjadi solusi ini untuk fleksibilitas mekanisme pengisian. Mudah-mudahan ya, kita harapkan seperti itu. Kemudian integrasi dengan Dapodik. Nah ini, apa faktor integrasinya? Mudah-mudahan ini juga jadi solusi yang ampuh, acuan solusi ampuh dalam EDS, ASAT EDS. Ini Dapodik menjadi syarat instalasi EDS. Sekarang ini Dapodiknya harus sama dengan EDS. Satu laptop, satu sekolah juga. Kalau double sekolah ini masih kita coba cari. Ini kemarin ada yang coba double sekolah, masih error. Coba kami akomodir, mudah-mudahan dalam satu laptop ini masih tetap bisa multi sekolah ya. Kami akan cari jalannya, mudah-mudahan masih bisa mengakomodir itu, karena kadang-kadang di satu UPT itu kecamatan operatornya bisa 2 atau 3 sekolah gitu. Kadang-kadang ada yang sampai 8 ya. Waktu itu saya pernah ketemu dengan yang menangani 8 sekolah. Ya mudah-mudahan kami bisa memilah sekolahnya nanti ya Bapak Ibu. Kemudian Dapodik ini jadi data awal nanti. Jadi data awal prefill sebagai data awal prefill yang akan digunakan fungsi tarik data nanti yang ada di atas, di bawah nanti ketika registrasi. Kemudian data Dapodiknya nanti digunakan juga untuk menghitung rapor mutu di lokal. Bapak Ibu, ini tantangan besar buat kami karena terus terang 2019 walaupun sudah jatuh bangun diperpanjang sampai 1 Oktober kemarin gitu ya, kami tetap tidak bisa mengalahkan tantangan itu sendiri, yaitu memproduksi atau membuat rapor mutu 8 standar di lokal. Kami hanya bisa menyelesaikan 6 standar di lokal dan 2 standar di server. Yang mana di server juga ada yang muncul, ada yang tidak, itu ya. Alhamdulillah setelah kita putuskan rapor mutu final itu di server, di alamat rapormutu.pmp itu baru sekolah-sekolahnya agak tenang gitu. Nah, mudah-mudahan di tahun ini, di bulan Oktober ini kita bisa menyelesaikan tantangan ini, sehingga ke depan mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk sekolah ya, kemudian untuk LPMP dinas lebih cepat dalam pengambilan keputusan karena sudah langsung diproduksi di lokal, dikirim ke server, langsung bisa direkap mungkin ya, dianalisis. Mudah-mudahan ini bisa dirilis pada patch berikutnya. Kemudian untuk registrasi offline ini menarik data dari Dapodik lokal. Nah, registrasi semuanya sifatnya offline. Hanya cara pengambilannya. Yang pertama menarik data dari lokal, ini tanpa internet sama sekali. Yang kedua dari server atau prefill, ini butuh internet ketika mengunduh prefill saja. Tapi kalau sudah diunduh prefill, bisa dimatikan internetnya. Atau bisa tanpa internet, bisa meregistrasi. Kami tetap akan berikan alternatif. Kenapa? Karena kalau gagal ini ada ini, kalau gagal itu ada ini, ada plan A, plan B, gitu ya. Mudah-mudahan ini juga jadi solusi buat Bapak Ibu di lapangan. Kemudian, tapi ini ya catatannya, keterangannya harus pilih salah satu, jangan dua-duanya dipakai ya. Pilih kalau mau di lokal saja. Tapi kalau mau lewat prefill ya prefill, jangan dicampur. Kemudian sinkronisasi, ini ada penambahan faktor keamanan. Nah ini perbaikannya akan dilakukan bertahap, mungkin ikut ketika rilis nanti. Oke, nanti untuk gambaran aplikasi EDS 2020. Waduh, chatnya sudah banyak aja nih, 70 ya. Padahal dari yang di sesi sebelumnya udah ada juga ya utang aplikasi, pertanyaan aplikasi. Ntar Bapak Ibu sabar ya. Oke, tahapan rilis aplikasi. Nah, ini udah mau masuk tahap akhir. Tahapan rilis aplikasi, insya Allah atau mudah-mudahan tahap 1 installer akan kami rilis pada bulan Oktober ini. Yang insya Allah ini setelah BIMTEK akan kami kebut sekuat tenaga, secepat mungkin. Ya, mudah-mudahan kami masih masang target
hari flash sale ya. Flash sale, hari pahlawan. Hari pahlawan itu 10 November ya. Tapi karena 10 November takutnya kelamaan nanti dimarah Pak Katman atau Pak Yusuf. Jadi kami 10 Oktober aja, hari flash sale kan gitu ya. Mudah-mudahan bisa barengan ya. 10 Oktober. Tapi kalau meleset-meleset dia 1 hari 2 hari. Kemudian tahap 1 installer. Ini apa saja yang ada perubahannya yaitu atau pembaruan, yaitu penambahan instrumen EDS 2020 kondisi COVID-19, SD, SMP, SMA. SLB-nya ngambek. Loh, tadi ada SLB di depan. Bentar, Bapak Ibu, nanti sabar dulu ya. Nanti dibahas di bawah. Yang kedua, pembaruan penambahan registrasi atau tarik data dari Dapodik. Nah, ini PR besar buat kami yang beberapa di gelombang 1 udah ada yang gagal ini. Kami masih cari tahu gagalnya kenapa. Oke, ini untuk registrasi tarik data Dapodik dari lokal. Tapi alhamdulillah dari 10 ini perbandingannya 1 atau 2 saja yang gagal. Mudah-mudahan nanti di gelombang kedua ini bisa sudah ada perbaikannya di versi beta yang kedua ya. Kemudian menu upload atau import file pengisian dari EDS versi mobile. Nah ini. Untuk sementara Bapak Ibu, yang masih kita berhasil import saat ini baru jenjang SD. Untuk gelombang 1 kemarin SMP ke atas ini masih gagal. Mudah-mudahan nanti akan sambil kita perbaiki ya. Tetap BIMTEK ini tetap jalan, masih bisa kok. Offline survei masih bisa diisi, kemudian EDS juga masih bisa diinstal. Hanya untuk yang menu upload import file ini SMP SMA ini masih kendala, ada error ya. Kemudian perbaikan. Nah, ini ada perubahan jenis dan jumlah responden pengisi kuesioner, tadi sudah dijelaskan, hanya guru dan kepala sekolah saja. Kemudian perbaikan pengecekan progres pengisian, nanti ada dikurangi ya, siswa dihilangkan dan komite dihilangkan. Dan perbaikan sinkronisasi menyesuaikan perubahan registrasi dan integrasi data Dapodik. Ini ada perubahan-perubahan juga di sinkronisasi. Nah, mudah-mudahan sambil Bapak Ibu sibuk mengisi, kita akan sibuk membahas patch. Untuk apa? Untuk yang pertama, penambahan instrumen EDS 2020 untuk SLB. Mudah-mudahan bisa bergabung. Walaupun telat Bapak Ibu ya, setidaknya saat tahun ini bisa SLB ini jangan dianaktirikan terus. Kita juga ikut mendorong, tadi Bu Agnes dan tim Satgas itu benar Bapak Ibu, itu capek itu. Karena kalau udah dibahas itu instrumen itu bukannya berkurang, apalagi dibahas dengan tim ahlinya ahli, core of the core, intinya inti, itu malah nambah Bapak Ibu rata-rata itu. Pengennya dikurangin sama kita, tapi kalau udah dibahas, loh kurang ini masih di akhirnya malah ditambah. Kasihan padahal sebetulnya niatnya juga sudah mengurangi itu ya. Satgas itu dicapai juga sebetulnya. Nah, tapi bukan saya belain tim Satgas, maksudnya ikut merasakan, karena kalau kita rapat nih udah pusing ngedengernya juga. Kita terima beres aja deh, Bu Tuti gitu. Pak Jeffrey itu yang berjibaku. Dan ini SLB ini mudah-mudahan ya, kerja keras sudah 2 tahun ini dibahas ini, mudah-mudahan masuk ya. Mudah kita doakan saja nih, mudah-mudahan ini tahun 2020 nih bisa gabung SLB. Kemudian di patch juga, nah ini ultimate-nya adalah, atau istilahnya jurus pamungkasnya ini, mudah-mudahan ya jurus pamungkasnya ini berhasil Jaka Sembung pelajari dan Jaka Sembung praktekan gitu ya, biar nyambung gitu Bapak Ibu antara pengisian ini gimana rapor kok nggak matching nggak keluar. Nah ini mudah-mudahan ini jurus pamungkasnya menjadi penutup yang manis di 2020. Ini kok saya lebih semangat daripada kemarin ya, gelombang 1 ya, menghitung rapor ya, ini di lokal. Kemudian ada perbaikan sinkron untuk menyesuaikan pembaruan dan perubahan di atas. Oke. Setelah itu, jadi ada 2 kali ya, ada installer, nanti ada patch. Mudah-mudahan patch ini nggak terlalu susah ya, nggak terlalu lama keluarnya.
di bulan November ini kalau bisa di awal-awal supaya pengisian instrumennya nggak terlalu lama. Mudah-mudahan ya maksimal di tengah lah, jangan sampai di akhir. Oke, catatan pentingnya Bapak Ibu, saya ulangi lagi yang dari tadi kami sampaikan supaya masuk ke alam bawah sadar kita ya. Bapak Ibu, ketika saya hitungan ketiga dalam kondisi tenang, nyaman, dan bisa menerima apa yang saya sampaikan ini. Hitungan ketiga, 2, 1. 1. Aplikasi EDS dapat diinstal hanya pada komputer atau laptop yang sudah terinstal aplikasi Dapodik. Ya, saya ulangi ini. Yang ditebalkan saya ulangi. Yang terinstal aplikasi Dapodik dan menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Artinya, ini bisa diisi berjauhan. Jauh di mata, dekat di data. Itu kira-kira. Walaupun jauh di mata, datanya tetap nyampe gitu ya, tetap bisa dikirim. Kemudian, tetap ya, aplikasi Dapodik dan EDS-nya harus sama. Kalau sekolahnya A, ya EDS-nya juga A sekolahnya. Kalau sekolahnya B, jangan sampai sekolahnya jadi C gitu ya. Jadi nggak akan matching nanti tarik datanya. Bagaimana kalau yang multi sekolah? Kami akan usahakan, kami akan perjuangkan ya. Kami akan perjuangkan nasib Bapak Ibu. Waduh, kayak anggota aja nih ngomongnya. Kalau lagi nyalek gitu ya. Registrasi dilakukan secara offline, dapat menggunakan data Dapodik lokal sekolah maupun dari server menggunakan prefil. Nah ini, registrasi secara umum semuanya tuh offline, nggak butuh internet sebetulnya. Caranya bisa menggunakan data Dapodik lokal dengan tarik data, nanti ada fasilitasnya dijelaskan Mas Khalid. Kemudian ada yang menggunakan prefil, mudah-mudahan ini jadi alternatif ya, mudah-mudahan bisa menggunakan prefil juga ya, tetap dibuka supaya kalau ini gagal bisa alternatif yang lain. Nah ini pas unduh prefilnya saja butuh internet, tapi kalau sudah diunduh, sudah ada file prefilnya, tinggal di registrasi saja. Sama kayak tahun lalu. Tapi kita akan arahkan semuanya menggunakan data Dapodik lokal ya. Kita akan usahakan semuanya berhasil, walaupun masih ada yang gagal di gelombang pertama. Kemudian pengisian instrumen oleh responden dianjurkan menggunakan ponsel pintar berbasis Android oleh masing-masing responden. Ya, Pak Ibu, ini operator nih udah berjuang keras, sudah ngisi verval nomor HP, sudah ngisi NISN buat siswa buat NISN gitu, sudah mengisi data buat tunjangan, sudah mengisi RKAS, sudah mengisi BOS, dan lain-lain. Waduh, tugasnya ini luar biasa. Ya minimal EDS ini nggak bikin heboh kayak kemarin lah. Store yang sudah selesai store sini ya, saya imporkan minimal gitu. Tapi masih ada juga yang suruh ngisi. Waduh, kebangetan itu. Ya minimal kalaupun masih suruh ngisi ya tolong pengertiannya lah gitu ya. Saya mewakili Bapak Ibu operator ya. Mudah-mudahan suara saya didukung. Ya minimal kepala sekolah memperhatikan, guru-guru yang minta datanya itu diisi memperhatikan lah operator itu. Walaupun nggak minta, operator tuh tulus ikhlas, sabar, dan tangguh gitu ya. Kemudian nomor 4, pengisian dapat dilakukan pada aplikasi EDS 2020 offline jika responden tidak memiliki ponsel atau gawai. Dengan tetap diarahkan mengisi sendiri. Ya, bisa lewat aplikasi langsung atau nanti lewat kertas dulu diisi, nanti titip tolong inputkan ya. Jangan lupa belikan pisang goreng gitu ya buat yang inputnya. Kemudian itu ya untuk yang tidak punya ponsel atau gawai. Kemudian rilis aplikasi dilakukan 2 tahap, yaitu Oktober dan November. Mudah-mudahan ini tidak di akhir-akhir ya, tidak di akhir Oktober maupun di akhir November. Doakan kami saja ya. Dan tim Satgas yang berjuang untuk instrumen SLB berikutnya. Tahap 1 ini fokus pada pengisian instrumen. Jadi untuk Oktober berhasil dulu diinstal, berhasil dulu diinput. Kemudian di November nanti kami akan mengeluarkan fitur penghitungan rapor mutu bersumber dari Dapodik sekolah. Mudah-mudahan isinya juga valid dan tidak meleset karena langsung dari Dapodik lokal.
Jadi langsung bisa dikoreksi tuh isi dapodiknya bener apa masih perlu diperbaiki gitu. Kemudian yang ini saya bintangi, mudah-mudahan instrumen SLB juga bisa dimasukkan di tahap kedua nanti. Nah, instrumen disusun untuk jenjang SD, SMP, SMA. Untuk SLB menyusul jika sudah final. SMK di mana? Sebetulnya sudah jadi, Bapak Ibu. Kami juga sudah terima dari tim Satgas. Nah, hanya saja kebijakan sangat cepat berubahnya. Kemarin SMK minta khusus ya, sekolah menengah khusus atau kejuruan nih. Minta khusus punya ini sendiri, tapi minimal ya, minimal bisa ikut uji coba dan memberi masukan lah untuk sekarang ini EDS 2020 COVID-19. Oke, mekanismenya ini lebih ringkas daripada tahun kemarin dan patch-patch yang sudah diterbitkan. Kami rangkum hanya 7 langkah. 7 langkah. Pertama, instalasi EDS, kemudian registrasi tarik data atau tarik data ya dari samping atau dari prefil bisa, dari dapodik maksudnya, dari samping, dari kakaknya. Kemudian pilih kandidat. Nah, pilih kandidat responden, kemudian pengisian instrumen, baik itu diutamakan melalui offline survei. Kalau tidak punya gadget atau gawai, silakan mengisi di EDS juga langsung, juga bisa. Kemudian diupload, impor file responden tersebut yang ngisi di gadget, silakan diupload. Nah, lalu cek responden dan sinkronisasi. Loh, mana hitung rapor mutunya? Tenang, di bawahnya udah kasih keterangan. Pasti ditanya ini. Mekanisme tahap 1 sebelum rilis patch. Kemudian mekanisme tahap 2, ini sama ya. Saya nggak akan jelaskan lagi, ini sama dengan yang digambar, cuman dibikin jadi teks. Saya jelaskan yang tahap 2, ini lebih ringkas, yaitu 6 langkah. Yang pertama, update patch, kemudian cek isian responden, berubah tidak ya, apakah isiannya berkurang atau bertambah, itu dicek lagi. Kalau bertambah jadi 120% dong. Maksudnya berkurang apa enggak ya, dicek lagi, error apa enggak setelah update patch. Nah, kemudian setelah dicek isiannya sudah 100%, hitung rapor mutu. Lalu fakta integritas atau submit, lalu sinkron. Nah, hasil rapor mutu akan bisa dicek baik di lokal maupun di server. Server ini digunakan oleh LPMP, dinas maupun pengawas untuk mengecek rapor mutu yang dihasilkan oleh sekolah. Itu di tahap 2. Jadi selesai ya, 2 tahap. Oke, ini langkahnya juga sama, tadi sudah dibahas. Kemudian ini persiapan registrasi via prefil. Ini sama ya dengan tahun kemarin. Insya Allah kalau yang operatornya mengerjakan EDS, dapodik nih pasti paham dengan prefil. Soalnya yang benar-benar fresh baru ya. Ini bisa diunduh prefil di halaman pmp.kemdikbud sama. Nah, Bapak Ibu silakan untuk mengetes aplikasinya ini diakses. Aplikasi bisa diunduh di http://ringkas.kemdikbud.id/EDS 2020 beta. Ini akan di-expirekan tanggal 10. Jadi silakan dipakai saja. Nanti lewat tanggal 10 sudah tidak bisa dipakai lagi. Silakan bagi yang mau mencoba, dipersilakan. Kemudian untuk offline survei dapat diunduh di Google Play dengan mengetikkan offline surveys pakai S ya. Providernya adalah offline survey karena ada yang mirip juga. Itu mungkin dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak bercandanya, tapi mudah-mudahan bisa diterima. Dalam tiga Bapak Ibu dan apa yang kami sudah sampaikan ini masuk ke pikiran Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.